Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas strategi right issue di saham BBRI. Jadi kita tahu sebentar lagi saham BBRI, Bank BRI akan right issue. Nah, ini adalah tanggal penting yang perlu kita perhatikan untuk right issue BBRI. Jadi cum right tanggal 7 September, kemudian ex right atau ex date-nya itu sehari setelah yaitu tanggal 8 September. Kemudian periode perdagangan HMETD adalah tanggal 13 September sampai 22 September. Nah, di right issue kali ini jumlah saham yang akan diterbitkan itu adalah 28 miliar lembar. Kemudian setiap 1 miliar saham lama akan memperoleh 230 juta lembar HMETD. Kemudian harga pelaksanaannya atau harga tebus itu ada di 3.400. Kita lanjut ke perhitungan harga teoritis. Jadi misal BBRI close tanggal 7 September, waktu cum date itu di harga 3.900, maka sehari setelahnya tanggal 8 September, harga BBRI akan berubah menjadi 3.806. Ini perhitungannya, jadi harga closing dikali dengan rasionya 100, harga pelaksanaannya 3.400 kali ini rasionya 23, lalu di rata-rata diperoleh 3.806. Nah, bagaimana dengan BBRI di portofolio kita? Misal kita beli BBRI atau punya BBRI sudah lama, 100 lot di harga 3.800, kita belinya sebelum atau pas tanggal 7 September. Yang penting sebelum closing tanggal 7. Lalu close-nya tanggal 7 itu kita masih hold saham BBRI dan misal close BBRI itu ada di 3850. Maka harga BBRI tanggal 8 September waktu ex date opennya adalah di 3765. Perhitungannya sama seperti slide sebelumnya. Nah, berarti di portofolio kita tanggal 8 September itu BBRI di portofolio masih floating loss Rp35. Jadi kita beli di 3.800, harga sekarang 3765. Jadi kita floating loss Rp35 dikalikan dengan 100 lot. Nah, tapi pada tanggal 13 September nanti itu akan muncul BBRI right di portofolio kita sebanyak 23 lot. Karena kan rasionya setiap 100 lot saham lama kita berhak mendapatkan BBRI right 23 lot. Average-nya adalah 0. Jadi kita nggak keluarin modal apa-apa untuk mendapatkan BBRI right. Jadi cukup punya saham induknya saja sebelum tanggal 7. Lalu kita tebus tanggal 13 itu BBRI right menjadi induknya BBRI, harga tebus ada di 3.400. Lalu tanggal 15 September atau 2 hari kemudian setelah kita tebus, maka akan muncul di portofolio kita BBRI itu kita punya 123 lot dengan average di portofolio menjadi 3725. Jadi harganya ini di rata-rata. Jadi kira-kira hitungannya seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke analisa fundamental BBRI sebelum dan sesudah right issue. Jadi jumlah saham sebelum right issue itu BBRI ada 123 miliar lembar. Kemudian apabila right-nya ditebus semua oleh seluruh investor, maka jumlah saham beredar semua akan menjadi 151 miliar lembar. Ada penambahan 28 miliar lembar. Nah, kemudian ini adalah ekuitas sebelum dan setelah right issue. Kita perhatikan yang total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Ini yang selalu kita hitung untuk menghitung nilai buku. Jadi kita harus mengabaikan atau tidak hitung kepentingan non pengendali karena ini bukan hak kita. Nah, jadi sebelum right issue itu ekuitas Bank BRI ada 191 triliun. Kemudian setelah right issue nanti akan ada penambahan 97 triliun dan sehingga ekuitasnya BBRI setelah right issue akan menjadi 288,87 triliun. Ini data ini saya peroleh dari keterbukaan informasi atau prospektus BBRI di website IDX. Nah, ini juga sama datanya dari prospektus. Jadi di prospektus itu disebutkan ada perhitungan perkiraan, namanya adalah pro forma. Jadi setelah right issue nanti laba bersih BBRI sendiri akan diprediksi tumbuh dari 7 triliun
Ini kuartal 1, kalau kita setahun kan 28 triliun, akan menjadi 32 triliun setahun. Lalu kita bandingkan valuasinya sebelum dan sesudah right issue. Jadi ini jumlah saham sebelum right issue 123 miliar lembar, kemudian setelah right issue menjadi 151 miliar lembar. Lalu ekuitas dan laba bersih itu sudah kita hitung tadi. Nah, book value kita peroleh dengan membagi ekuitas dengan jumlah saham. Jadi book value BBRI sebelum right issue ada di angka 1553, lalu setelah right issue akan ada di angka 1905. Kemudian earning per share yaitu laba bersih per saham itu dengan membagi 28 triliun laba bersih dibagi jumlah saham, kita peroleh laba per sahamnya 227 lembar, 27 rupiah per lembar sebelum right issue menjadi 211. Nah, ini ada penurunan karena jumlah saham yang beredar itu pertambahannya jauh lebih besar daripada pertumbuhan labanya. Jadi EPS-nya akan turun. Kita asumsikan misal harga BBRI ada di angka 3.800. Nah, PBV sebelum right issue itu ada di angka 2,45 kali. Setelah right issue-nya akan menarik ini, jadi akan menjadi 1,99 kali atau sekitar 2 kali book value. Nah, untuk investor yang suka melihat atau menggunakan metrik price to book value, ini akan menjadi menarik. 2,45 turun menjadi 1,99, artinya valuasinya menjadi lebih murah. Kemudian PE rasionya ada sedikit peningkatan karena tadi ada penurunan EPS dari yang PE rasionya 16,7 kali naik menjadi 18 kali, tapi ini kenaikannya relatif kecil. Kemudian bagaimana dengan chart atau teknikal dari BBRI? Kita bisa lihat di sini pattern besarnya adalah falling wedge sekarang. Jadi falling wedge ini adalah bullish pattern. Cenderungannya kalau ketemu pattern ini akan ada bullish ke depannya. Dengan catatan dia breakout keluar dari resistensi falling wedge-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan resikonya untuk saham BBRI ini adalah gap atau celah ini yang belum tertutup sempurna. Ada di angka 3690. Lalu di sini ada UFO atau unfilled order yang area sini. Jadi ini ada gap up juga sini. Ini ada di area 3600. Jadi kita harus perhatikan ini adalah resiko apabila BBRI turun, kemungkinan besar akan turun ke sini. Nah, kapan bisa turun ke sini? Kemungkinan apabila ada market crash atau penurunan harga saham indeks yang cukup besar. Misalkan Dow Jones turun kemudian IHSG ikut turun, maka apabila IHSG turun cukup dalam dan movernya adalah BBRI, maka ada kemungkinan BBRI akan menguji daerah sini lagi. Itu adalah resiko terburuknya. Lalu bagaimana dengan strategi right issue sesuai judul video kali ini? Nah, jadi untuk pertama yaitu untuk investor yang sudah melakukan nabung saham berkala, beli berkala, jadi dollar cost averaging, teman-teman tetap bisa cicil beli saham BBRI sesuai dengan skenario atau rencana Anda seperti biasa. Misalkan beli setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari itu tetap bisa dilakukan. Maaf. Kemudian waktu update nanti akan dapat HMETD. Lalu pada saat periode perdagangan HMETD-nya rate-nya itu bisa ditebus menjadi saham induk atau BBRI. Jadi teman-teman bisa punya tambahan BBRI modalnya 3.400 dari penebusan BBRI rate. Itu yang pertama. Jadi untuk investor yang sudah terbiasa nabung saham nggak ada masalah, tetap nabung aja seperti biasa, lalu rate-nya nanti ditebus, jangan sampai hangus. Nah, kemudian yang kedua, yang untuk yang berminat untuk beli BBRI dan sekarang belum punya barang, ini ada dua strategi. Yang pertama, bisa cicil beli BBRI saat H-2, kemudian H-1 dan hari H kumdate tanggal 7 September, sehingga nanti waktu kumdate akan berhak dapat rate atau HMETD. Lalu waktu periode perdagangan rate-nya ini ditebus saja jadi saham. Jadi juga punya tambahan modal BBRI harga 3.400. Lalu BBRI silakan di hold jangka panjang. Atau jika teman-teman tidak mau beli BBRI saat kumdate, teman-teman bisa lakukan strategi yang kedua, yaitu beli rate-nya saja waktu hari perdagangan rate. Jadi tebus
lalu ditebus BBRI rate-nya jadi saham, sehingga teman-teman average modal BBRI-nya itu nanti adalah harga beli rate-nya, misalkan beli rate di harga 300, lalu ditebus jadi saham, tebusnya kan 3.400, berarti average teman-teman nanti jadi 3.700, yaitu beli rate di 300 ditambah tebusnya 3.400. Lalu untuk trader sebaiknya wait and see dulu, kemudian tunggu BBRI itu saat sudah valid breakout dari pola falling wedge-nya. Jadi perlu diingat falling wedge itu pola bullish, jadi kalau tembus resisten akan menjadi balik menjadi bullish. Kemudian untuk trader juga disarankan tidak untuk scalping karena keuntungannya pasti akan sangat kecil dan lebih menarik rewardnya apabila di hold lebih panjang, jadi swing trading dengan time frame yang lebih besar. Kemudian bagaimana dengan risk and rewardnya? Yang pertama kita bahas peluangnya dulu. Peluang di saham BBR ini akan ada potensi uptrend lagi ke atas 4.000 hingga 5.000 setelah proses red issue selesai. Yang perlu kita ingat juga adalah falling wedge itu merupakan pola bullish, bisa jadi selama ini BBRI itu belum naik karena menunggu corporate action yang besar ini. Jadi setelah corporate action selesai maka harga bisa kembali ke atas. Karena tadi kita juga lihat valuasi book value-nya menjadi lebih murah, price to book value-nya, jadi ada potensi upside juga. Lalu kita bisa lihat time frame IHSG dalam skala besar dari tahun 1990 sampai 2021. Akan ada potensi IHSG itu akan lanjut uptrend mungkin di akhir tahun 2021 ini dan atau di tahun 2022. IHSG tetap akan lanjut ke angka 7.000 ke atas. Nah, kemudian resiko dari technical BBRI sendiri ada gap dan UFO, tadi kita sudah lihat ada di area 3.690 dan 3.600. Jadi apabila terjadi market crash, misalkan Dow Jones turun cukup dalam, kemudian IHSG ikut turun, maka area dua angka ini kemungkinan akan dijemput dulu. Setelah dicapai 3.690 dan 3.600 maka harga akan kembali uptrend, jadi ada resikonya. Jadi saran saya jangan pernah all in, kalau perhatikan money management dan trading size. Oke, gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan semoga teman-teman semua cuan di saham BBRI kali ini. Oke, see you teman-teman, bye-bye.